Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fa'ana bi wabilun fid darini amin ila an qala As-Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Kunyahnya Ummul Mukminin, ibunya Zainab binti Maz'un. Beliau dilahirkan di Mekah Mukarramah sebelum keterutusan Rasul sebagai Nabi dengan jarak 5 tahun. Berarti saat Rasul berusia 35 tahun, Sayyidatuna Hafsah ini lahir. Wa Islamu aslamat shaghiratan, masuk Islamnya dalam kondisi masih kecil. Wa tazawwajat bi Khunais bin Hadzafah radhiyallahu anhu. Maka minasabiqina fil Islam. Wa usifa bicurhi yaumi Badr wa nala syahadah. Jadi kemudian sahabat Khunais ini termasuk syuhada karena beliau terluka saat perang Badar. Zawajuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hazina Umar bin Khattab ala Khunais bin Hadzafah. Jadi Sayyidina Umar ini merasa sedih menantunya ini menjadi seorang syahid. Dalam artian sedih ini ya dalam satu sisi ya tentunya bangga dan bahagia karena menantunya menjadi seorang syuhada. Tapi satu sisi yakni anaknya ini menjadi seorang janda. Tentu ini akan menjadi beban pikiran tersendiri bagi seorang ayah karena yang menanggungnya itu ya sudah tidak ada lagi. Bukan merasa berat menanggung anaknya ya tentu saja bukan, hanya saja tentu beda peran seorang ayah dan peran seorang suami. Fa'arada ayuzawijaha. Sayyidina Umar bin Khattab ini ingin menikahkan Sayyidatuna Hafsah ya. Fa'aradaha ala Abi Bakr radhiyallahu anhu. Nah, kemudian akhirnya Umar bin Khattab ini menawarkan kepada Abu Bakar. Ya, tapi Abu Bakar nggak mau, diem aja sih. Wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, falam yakbala. Utsman bin Affan pun nggak mau. Sempat marah-marah Sayyidina Umar ini. Ini kawan-kawan terbaik saya tawari kok nggak mau gitu. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahinya. Fatazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Sya'ban. Ya. Tanggal tahun 3 Hijriah. Wa asdaqaha 400 dirham. Mi'ata dirhamin fakana zauja Rabi'ah, istri yang keempat. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu bukan nggak mau bukan karena Sayyidatuna Hafsah nggak cantik gitu, bukan. Cantik Sayyidatuna Hafsah itu. Terus bukan karena nggak mau janda, bukan. Bukan karena Sayyidatuna Hafsah nggak sholihah, sangat sholihah. Tapi Sayyidina Abu Bakar ini tidak langsung mengiyakan karena Rasulullah SAW pernah beberapa kali menyebut kesalihan, kecantikan, akhlak yang baik dari Sayyidatuna Hafsah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ini nggak berani melangkahi Rasul, menikung Rasul itu nggak berani gitu. Karena Rasul terlihat ada ketertarikan kepada Sayyidatuna Hafsah semacam itu. Jadi tidak menjawab. Tidak menjawab. Soalnya Sayyidina Abu Bakar itu setelah dinikahi Rasul, Sayyidina Hafsahnya klarifikasi ke Sayyidina Umar. Saya bukan nggak mau menikahi Hafsah. Saya itu beberapa kali mendengar Rasul itu menyebut nama Hafsah. Saya tidak berani melangkahi. Itu. Bahkan kan istri Rasul yang paling pintar masak, ini Sayyidatuna Hafsah. Di antara istri-istri yang lain. Paling pintar masak. Sehingga Rasul itu betah berada di rumahnya Sayyidatuna Hafsah itu betah. Karena paling pintar menyajikan masakan yang Rasul sukai. Jadi kalau sudah disajikan makanan sama Sayyidatuna Hafsah, Rasul itu paling lama di rumahnya Sayyidatuna Hafsah.
Ya, akhirnya istri-istri yang lain itu cemburu. Istri yang lain cemburu sehingga suatu saat mereka istri-istri yang lain ini, beliau-beliau ini membuat siasat bagaimana supaya nggak terlalu lama di Sayyidatuna Hafsah. Ini saat mengunjungi istri yang lain bilang, "Loh, ya Rasul, engkau kan terbiasa wangi, kok ada aroma kurang nyaman. Anda habis makan apa?" Akhirnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ke Sayyidatuna Hafsah pun memilih untuk nggak makan karena takut nanti aroma mulutnya itu nggak disukai oleh istri yang lain. Padahal itu siasat dari istri yang lain supaya nggak berlama-lama di Sayyidatuna Hafsah. Manaqibuha ya biografinya. Ishtahar bisawmi wal ibadah. Sayyidina Hafsah itu puasa, ibadah, wa busyirat bil jannah termasuk yang dikabari kegembiraan dengan adanya masuk surga. Wa ya'lamu zaujati pada Sayyidati Aisyah wa Sayyidah Zainab binti Jahsh. Istri Rasul yang paling pintar setelah Sayyidah Aisyah. Kenapa kok yang paling pintar Sayyidah Aisyah? Karena beliau belajar dari usia-usia belasan kepada Rasul. Tentu daya tangkapnya itu lebih banyak mengenai informasi yang berkaitan dengan Rasul. Nah, dan juga Sayyidah Zainab binti Jahsh. Karena Sayyidah Zainab binti Jahsh ini termasuk dulunya adalah seorang bangsawan ya, di kaumnya. Jadi tentu memiliki daya pikir dan daya intelektual yang lebih tinggi. Gitu. Karena sudah terbiasa menjadi orang tersohor. Wa al mushafu fi baitiyah biwasiat Umar bin Khattab radhiyallahu Al-Qur'an pun diletakkan di rumah beliau dengan wasiatnya Umar bin Khattab. Ya, secara beliau orang baik-baik. Insya Allah mushaf ini aman di rumah Sayyidatuna Hafsah. Wafatnya Sayyidah Hafsah Sufiyat radhiyallahu anha bil Madinatul Munawwarah. Ya, tahun 41 wakila khamsah wa arba'in hijriyatan. Wa shalla 'alaiha Marwan bin Hakam wa ilal Madinah al-Munawwarah wa tufinat bil Baqi. Nah, oh, bukan wa ila ini. Ya walil Madinah Munawwarah wa tufinat bil Baqi. Disolati oleh Marwan bin Hakam ya, sebagai wali Madinah Munawwarah dan dimakamkan di Baqi. Tapi ya Marwan bin Hakam ini orang yang sempat diusir oleh Sayyidina Umar ya, karena dianggap tidak becus. Nah, tapi kemudian ditarik lagi oleh Sayyidina Utsman karena beliau menganggap ya mungkin bisa belajar dari kesalahannya itu. Masih saudara dengan Sayyidina Utsman, makanya kan beliau itu dituduh nepotisme soalnya Marwan bin Hakam yang sudah dicopot dan diusir oleh Sayyidina Umar ditarik kembali untuk menjabat sebagai seorang pemimpin, seorang ya kades kepala daerah lah ya, kepala daerah. Yang mungkin karena Sayyidina Utsman melihat Marwan bin Hakam ini sudah menunjukkan progres yang baik. Dan memang yang layak adalah Marwan bin Hakam. Gitu. Yang kelima Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Sayyidah Zainab binti Khuzaimah bin Haris bin Abdullah bin Amr al-Hilaliyah. Kunyatnya Ummul Masakin. Ibunya Hindun binti Auf. Walidat qabla bisah bithalatha. Bithalatha asyar aman. Terlahirkan 13 tahun sebelum qatar utusan Nabi. Wa qad tazawwajat qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam At-Tufail bin Haris bin Abdul Muthalib. Sudah pernah menikah dengan sepupu Rasul. Tsumma tazawwaja min ba'dihi akhuhu Ubaidah bin Harits radhiyallahu anhu. Wa qad istusyhida yauma Badr. Nah, Ubaidah ini laki-laki, beliau meninggal sebagai seorang syuhada di peperangan Badar. Zawajuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da istishhadi zawjiha tazawwajaha.
Rasulullah ikraman li zaujiha, setelah suaminya itu syahid, yang namanya masih saudara ya, dua pupu lah, kalau sepupu itu kan biasanya masih ini satu kakek sih ya, berarti sepupu. Sepupu. Nah, sepupu dua pupu satu buyut. Satu buyut. Nah, ini satu kakek ya. Yang namanya sepupu, istri sepupu kehilangan. Kita kan namanya saudara pasti masih merasa susah. Ya Rasul pun menikahinya sebagai bentuk penghargaan kepada sepupunya itu. Dan juga penghargaan kepada istrinya sepupu. Maharnya 400 dirham. Tinggal bersama dengan Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah setelah beliau tinggal bersama Hafsah. Dan Sayyidatuna Zainab ini orangnya penuh wibawa, tenang, dermawan. Jadi orangnya itu inilah apa istilahnya, orang elit gitulah ya, orang elit, penuh wibawa, tenang pembawaannya. Jadi terkesan elegan penampilan beliau. Sayyidatuna Zainab bin Khuzaimah ini merupakan saudara perempuan dari Sayyidah Maimunah, istri Rasulullah dari jalur ibu. Sayyidatuna Zainab ini tinggal bersama Rasul antara 2, 3 hingga 7 bulan. Kemudian meninggal di bulan Rabiul Akhir. Disolati oleh Rasulullah dan umurnya hanya 30 tahun sudah wafat. Sangat mudah sekali ya. Saya saja usia 29 saat ini. Dan dimakamkan di Baqi. Sangat mudah sekali. Ya Rasul saja wafat di usia 63 itu menurut saya sangat mudah sekali. Karena orang sekarang saja maksudnya hidup usia 60-an, 70-an itu ya masih agak banyak lah. Masih agak banyak. Yang keenam, As-Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Berikutnya adalah Ummu Salamah, Sayyidah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Kunyatuha Ummu Salamah. Kunyahnya adalah Ummu Salamah. Ibunya adalah Atikah binti Amr bin Rabi'ah. Nah, beliau lahir 17 tahun sebelum keterutusan Nabi. Islamuha ya aslamat ma'asabikinal awail. Termasuk yang masuk Islam awal. Maka dzalika zaujuha Abu Salamah. Sering sebenarnya ini disebut dalam hadis ya. Dalam hadis ketika Abu Salamah itu sakaratul maut radhiyallahu anhu. Bahkan nasmuhu ya, nama dari Abu Salamah adalah Abdullah. Awaluman hajarah siran ilal Madinatil Munawwar. Orang pertama yang hijrah ke Madinah secara diam-diam. Kama sabaqo anha jarat ma'ahu ilal Habsyah qablal hijrah ya. Seperti halnya beliau Sayyidatuna Ummu Salamah ini hijrah bersama dengan Abu Salamah ke Ethiopia ya sebelum hijrah ke Madinah. Zawajuha mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usiba Abu Salamah di'alaf bijurhin amiq fi adudihi. Nah, jadi di bagian lengan atas ya, bagian lengan atas itu otot bagian lengan atas itu beliau terluka. Ya, beliau terluka dengan luka yang sangat dalam. Ya, daerah trisep atau bisep, pada daerah bisep. Wadhala syahron yatadawa minhu. Selama sebulan beliau berusaha mengobati
lengan atasnya itu hatta nala syahadah. Tapi ternyata sakitnya semakin memburuk sampai tetanus lah istilahnya ya. Karena kan luka yang membusuk itu disebabkan besi. Wa qad da'a zaujuha bi ayyukhlafallahu fi ahli khairan. Nah, istrinya suaminya Ummu Salamah ini berdoa supaya ia digantikan oleh Allah dengan seseorang yang lebih baik. Ini saya sudah mau wafat, ya Allah, gantikanlah untuk keluarga ini seseorang yang lebih baik gitu. Fatazawwajaha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fi syahri Syawal. Akhirnya Rasul menikahinya di bulan Syawal dan bersamanya eh, hidup bersamanya di rumahnya Zainab binti Khuzaimah yang kita bahas sebelumnya setelah Zainab binti Khuzaimah ini wafat. Sifat dari Ummu Salamah, kanat mahibatul lil khair. Ummu Salamah ini sangat mencintai kebaikan. Zahidah fi aisyid dunia. Ya. Orang yang sangat zuhud, menghindari hal-hal yang berbau duniawi. Rawat salah samiatin wasamaniyah wasamaniatan wasaba'ina hadisan. Meriwayatkan 378 hadis. Waqad madallah fi umriha, usianya Allah panjangkan, wa syahidalaha Rasulullah SAW bil khair. Bahkan Rasulullah SAW sampai menyaksikan untuk Ummu Salamah ini adalah sebagai sebuah kebaikan. Wafatnya radhiyallahu anhu tuwfiyat bil Madinah Munawwarah. Meninggal di Madinah Munawwarah tahun 61 Hijriah. Menurut Qil 62, menurut Qil 59. Wasala alaiha Abu Hurairah radhiyallahu anhu adufinat bil Baqi, disolati oleh Abu Hurairah dan dimakamkan di Baqi. Sayyidah Zainab binti Jahsin bin Ri'ab al-Asadiyah. Kana asmuha Barroh. Faghayaraha sallallahu alaihi wasallam ila Zainab. Awalnya namanya Barroh. Kunyatuha Ummul Mukminin, lakopnya Al-Awwahah. Ibunya Umaymah binti Abdul Muthalib, ammatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mauliduha wulidat bima katal mukarramah qabla bi'sah bi isrina aman aw wahid wa isrina aman. Sebelum keterutusan Rasul, Sayyidatuna Zainab binti Jahsy ini dilahirkan sekitar 20 atau 21 tahun sebelum keterutusan Nabi. Maka tazawwajat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sudah menikah dengan Zaid bin Harithah. Allati tabannahu. Ya, alladzi tabannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla tahrimi tabanni. Yang pernah diangkat anak oleh Rasul sebelum ada keterangan mengenai haramnya mengangkat anak. Maksudnya mengangkat anak ini sampai menyambungkan nasab. Kalau hanya dianggap anak gitu ya nggak apa-apa, tapi sampai menyambungkan nasab ini ya nggak boleh. Walam tastaqirra hayatuha ma'ahu fatallaqa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sayyidatuna Zainab binti Jahsyin ini nggak nyaman dengan Zaid bin Harithah. Loh, kenapa? Karena Zaid bin Harithah ini basicnya budak, sedangkan Zainab binti Jahsyin ini pemimpin kaum dulunya, seorang yang tersohor, menikah dengan mantan budak, harga dirinya ya nggak terima gitu ya. Bukan nggak menerima suaminya, bukan, hanya saja ya namanya pandangan ini ya, pandangan sosial itu kan mempengaruhi daya pikir. Saya pemimpin kaum, kemudian menikahi dengan mantan seorang budak, saya diatur-atur. Ini kan pasti ada semacam dorongan-dorongan atau misunderstanding kan biasanya hal-hal seperti karena khalfiyah atau latar belakang itu kan mempengaruhi cara berpikir. Zawajuha min Rasulillah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul pun menikahinya ya pada bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriah. Astaqa Sallallahu Alaihi Wasallam mi'ata dirhamin. Nah, kemudian sedekahnya mas kawinnya ya. Mas kawin yang Rasul belikan untuk Sayyidatuna Zainab binti Jahsyin ini adalah 400 dirham. Bahkan adzalika dalilan wadihan ala tahrimi tabani. Ini menjadi dalil yang jelas atas keharamannya menyambungkan nasab pada yang bukan anaknya. Wazawali athari, dan efek-efeknya pun hilang. Soalnya kalau nasab sampai tersambung nanti bisa waris dan sebagainya. Wa illa kaifalil abi atazawaja mauzajati waladi bitabani. Karena kalau nggak haram, maka gimana ceritanya seorang ayah itu menikahi menantunya. Menikahi menantunya disebabkan tabani. Allah berfirman, "Falamma qada Zaidum minha wa tarang zawajnakaha." Nah, jadi ketika Zaid bin Harisah ini sudah selesai dengan urusannya Zainab binti Jahsyin, ya maka kami nikahkan kamu dengannya. Yakni Rasul diinstruksikan gitu ya untuk menikahi Zainab binti Jahsyin. Wamin sifatiha, termasuk sifat-sifat dari Zainab binti Jahsyin. Kanat alimah, memang pintar ini ya, termasuk istri Rasul yang pintar. Nomor 2 setelah Sayyidatuna Aisyah. Mutasaddiqah, jadi rajin bersedekah. Laha makana azimah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki tempat tersendiri di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nazal hijabu pada zawajiha minhu sallallahu alaihi wasallam. Ayat hijab pun turun ya, ayat hijab pun turun setelah Rasul menikahinya, yakni setelah Rasul menikahi Zainab binti Jahsyin. Walaha riwayatun, ya, memiliki riwayat ya, rawat ahada asyar hadisan. Beliau itu meriwayatkan sekitar 11 hadis. Wafatuha sallallahu alaihi wasallam. A'addat kafanaha binafsiha radhiyallahu anha. Beliau ini sudah mempersiapkan kafannya sendiri. Wamatat, beliau meninggal sanata isrina hijriyatan di tahun 20 hijriyah fi khilafati Umar bin Khattab. Wa shalla alaihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa tufinat bil baqi. Disolati oleh Umar bin Khattab dan dimakamkan di Baqi. Yang ke-8. Nah, berikutnya Sayyidah Juwairiyah binti Harits radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidah Juwairiyah binti Harits bin Abidhar bin Habib Al-Khazaiyah. Ismunya wakana ismuha Barroh. Namanya basicnya juga Barroh. Jadi ada kesamaan nama awalnya antara Juwairiyah ini dengan Zainab binti Jahsyin. Awalnya namanya sama-sama Barroh. Akhirnya faghayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diganti oleh Rasul ila Juwairiyah menjadi nama Juwairiyah. Abuha, ayahnya Sayyidu Qaumi. Ayahnya merupakan pimpinan dari kaumnya Juwairiyah, yakni pimpinan dari kaum Banil Mustalik, dilahirkan 14 tahun sebelum hijrah. Aku tazawwajat, ya, Musafi bin Sofwan qablasmi Islamiyah, sebelum Juwairiyah ini masuk Islam, beliau ini pernah menikah dengan Musafi bin Sofwan. Zawajuha mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqa'at fil asri ma'a Bani Mustalik. Jadi beliau sempat ditawan bersama dengan bersama dengan Bani Mustalik saat
terjadi perang gitu ya. Beliau sempat ditawan juga gitu. Terus wakanat fi sahmi Sabit bin Qais Asyammas, termasuk bagian dari sahabat Sabit bin Qais. Fi nasibi min ghonaimil ghazwah, jadi termasuk harta rampasan perangnya dari Sabit. Fa aradat antu hariro nafsaha. Sayyidatuna Juwairiyah ini ingin membebaskan dirinya dan Sabit akhirnya meminta pada Juwairiyah harta gitu ya. Fadhafat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatlubul musa'adah. Akhirnya Juwairiyah ini pergi ke Rasul dan meminta pertolongan. Faqala laha, Rasul pun berkata, "A'uadi angka kita baka, apakah aku yang akan menebusmu gitu ya. Wah wa juga, dan aku akan menikahimu." Qalat na'am. Iya. Jadi Juwairiyah pun memilih untuk merdeka dengan mas kawinnya itu berupa kebebasan dari Rasulullah. Na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabiltu fa aslamat wa tazawajaha. Masuk Islam dan dinikahi oleh Rasul. Wah amharuha, maharnya itu qaumiha mil asri. Jadi kaumnya ini dibebaskan dari tawanan, itu maharnya. Menurut Kil 400 dirham perak. Fakanat khairan qaumiha wa ahliha, yang orang yang baik untuk kaum dan juga keluarganya. 400 dirham itu berapa rupiah, Ustaz? Kalau sekarang kursnya sebentar, soalnya saya agak lupa. Yang saya ingat perbandingan 1 dirham dengan 1 dinar itu sekitar 1:10, seingat saya ini. Seingat saya. Jadi kalau 1 dinar itu harganya sekitar 1 juta, ya berarti kalau 10 dirham, ya itu 1 juta ya, 1 juta. Berarti tinggal dikali saja 10 kali 20, ya, berarti berapa? Ya sekitar 20 jutaan maharnya aja itu. Ini seingat saya, takutnya saya salah. Nanti coba di cross check lagi. Itu berdasarkan apa yang saya ingat. Tapi jangan jangan dianggap dirham-dirhamnya ini ya, dirham uang sekarang, kan ada mata uang namanya dirham, tapi bukan itu. Iya. Ini iya, benar. 1 dirham itu sekitar 100 ribuan. Berarti kan kalau 10 dirham 1 juta. Nah, berarti kalau 200 dirham, berarti kan tinggal dikali 20, sekitar 20 juta ya, benar ya? 20 jutaan. 20 jutaan. Sekitar itu. Enggak pasti. Rata-rata istri Nabi dinikahi dengan mahar segitu ya, Ustaz? Iya. Kitanya aja yang nggak mampu ya. Mahar seperangkat alat sholat itu pun dibayarkan. Kemudian sifat-sifat dari Sayyidatuna Juwairiyah. Karena zahidatun qawiyatal iman, seorang wanita yang zuhud, yang kuat imannya. Rafi'atal jamal, sangat cantik ya, namanya bangsawan ya. Berarti kan istilahnya skincare-nya itu nggak kaleng-kaleng ya, soalnya pemimpin kaum loh. Masa pemimpin kaum nggak glowing, pemimpin kaum itu nggak good looking ya. Kaumnya yang malu. Sawamah kawamah, orang jadi Sayyidah Johar ini
rajin puasa, rajin qiyamul lail, musabihah, rajin membaca tasbih. Wafatnya, beliau wafat di Madinah Munawwarah di bulan Rabiul Awal tahun 50 Hijriah. Menurut Qil 56 Hijriah. Disolati oleh Marwan bin Hakam, wali Madinah, dan dimakamkan di pekuburan Baqi. Nah, berikutnya ada Sayyidah Romlah binti Abi Sufyan. Nah, Sayyidah Romlah binti Abi Sufyan bin Soher bin Harab bin Umayyah. Kunyahnya Ummu Habibah. Nah, karena Habibah itu adalah anak wanitanya dari suaminya yang pertama, yakni Ubaidillah bin Jahshin. Ibunya Sofiyah binti Abil As bin Umayyah. Nah, Mauliduha wulidat bimakatil mukaromah qabla hijrah isalathina aman. Jadi lebih muda 10 tahun dari Rasul. Lebih muda 10 tahun dari Rasul. Ya jaraknya nggak terlalu jauh lah ya. Waqat tazawajat bin Abdillah bin Jahash wa hajarat ma'ahu ilal Habasyah. Jadi sudah pernah menikah dengan Abdullah bin Jahash, kemudian berhijrah ke Ethiopia ya. Setelah ke Ethiopia ini Abdullah bin Jahash ini murtad. Ya, martada zaujuha anil Islam. Wa tamasakat Romlah radhiyallahu anha bil Islam. Tapi Romlah Ummu Habibah ini tetap Islam. Jadi pernah suatu malam itu saat keesokan harinya suaminya hendak murtad, Sayyidatuna Ummu Habibah itu bermimpi wajah suaminya menjadi hitam legam gitu. Ternyata terbangun dari mimpi itu suaminya pulang malam-malam itu sambil memegang botol khamar dan dalam kondisi sudah masuk Nasrani gitu. Ya, Sayyidatuna Romlah terpukul. Loh, kok suami saya murtad ini. Ya. Zawajuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Jahash, Sayyidatuna Romlah pun ya menikah dengan Rasul. Menikah dengan Rasul. Arsal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi. Malik al-Habasyati litazawaja biha. Jadi akhirnya Rasulullah yang mau ngirim utusan kepada Raja Najasyi, jadi penguasa dari Ethiopia, untuk menikahkan Rasul dengan Juwairiyah dan maharnya 400 dirham. Akhirnya waba'atha biha Najasyi ma'asyarah bil bin Hasanah radhiyallahu anhu pada qalbiha fil Munawwarah. Rasul pun Najasyi pun mengirim kembali Juwairiyah kepada Rasul, yang ditemani dengan Syarahbil bin Hasanah, dan tinggal bersama Rasul di Madinah Munawwarah di tahun 7 Hijriah. Sifatuha radhiyallahu anha. Asyad radiyatan masyhuratan bil ibadah. Nah, Sayyidatuna Romlah ini beliau orangnya sangat menerima dengan kondisi. Kalau bahasa orang sekarang tuh qanaah deh. Menerima kondisi yang ada, nggak neko-neko, nggak seperti umumnya perempuan ya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Nah, ini Sayyidatuna Romlah tidak begitu. Masyhuratun bil ibadah, sibuk dengan ritual ibadah. La taf'al ila khair, tidak mengerjakan kecuali yang baik. Wa kanat syadidatal waqar wal ihtiram li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Romlah Ummu Habibah ini beliau orangnya sangat tenang, sangat menghormati Rasul. Rawat khamsatan wa sinina hadisan.
meriwayatkan 25 hadis. Wafatuha sallallahu alaihi wasallam tuwfiyat bil Madinatil Munawwarah di tahun 42 atau 40 Hijriah fi khilafati akhiha Muawiyah, dalam khilafah saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu final bil Baqi, dimakamkan di Baqi. Berikutnya ada Sayyidah Sofiyah binti Hai radhiyallahu anhu. Sayyidah Sofiyah binti Hai bin Akhtab wa kana abwa Sayyidu Bani Nadir wa ya min nasli Nabiyillah Harun. Nah, Bani Nadir itu termasuk keturunan dari Nabi Harun. Nah, jadi berarti Sayyidatuna Sofiyah binti Hai ini bukan murni orang Arab. Ya sudah tinggal di Arab, tapi rasnya itu adalah ras Yahudi basicnya. Ibunya Baroh binti Samuel min Bani Quraidah. Min Samuel binti Samuel dari Bani Quraidah. Beliau dilahirkan sebelum hijrah dengan jarak 10 tahun. Sebelum hijrah loh ya, bukan sebelum keterutusan hijrah. Jadi kalau bicara masalah hijrah itu kan Rasul di usia 53 tahun. Nah, jadi beliau ini bisa dibilang lahir saat Rasul itu berusia 43 tahun. Waktu zawajat kabar Rasul, sudah menikah sebelum menikah dengan Rasul, dengan Salam bin Abil Hakik, Tsumma Kinanah bin Abil Hakik, faqad qutila yauma Khaybar. Nah, sudah terbunuh di perang Khaybar. Kinanah dan Salam ini. Kemudian menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqat fil asri ma'ah Usra Khaybar. Jadi tertawan bersamaan dengan tawanan daerah Khaybar. Dan Sayyidatuna Sofiyah binti Hai ini fisahmi Dahyah radhiyallahu anhu, dalam bagian rampasan perangnya Dahyah, ya, rampasan perangnya Dahyah. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anha Dahyatan lalu bisa sabaya. Kemudian Rasul pun menukar Sayyidatuna Sofiyah binti Hai dengan tujuh budak wanita. Jadi barter, ya. Sayyidatuna Sofiyah ini ditebus dengan 7 budak wanita. Kan banyak jadinya. Wa ja'ala itqa mahran laha, pembebasannya menjadi mahar untuk Sayyidatuna Sofiyah. Wa kana umruha sab'ata asyara aman, masih usia 17 tahun, masih sangat muda. Indama dakhala biya sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatuna Sofiyah binti Hai ini sempat terkesan mendapatkan diskriminatif dari istri-istri yang lain yang murni berbangsa Arab, ya. Sedangkan kalau Sofia ini ada aroma ya Bani Israelnya. Akhirnya Sayyidatuna Sofia ini mengadu kepada Rasul, sudah hitungannya paling muda, seolah mendapat diskriminasi. Akhirnya beliau mengadu kepada Rasul, ya Rasul, saya diperlakukan demikian dan demikian. Jawaban Rasul, katakan begini pada mereka, aku ini orang paling mulia. Kakekku adalah Nabi Harun, pamanku adalah Nabi Musa, dan suamiku adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa jawabannya. Ya. Sifatuha radhiyallahu anha,
Kanat syadidatal jamal, sangat cantik ya. Wanita Israel itu kan Arabnya ada Arabnya, ada Eropanya gitu. Ya kalau artis sekarang ya kan contohnya yang Israel kan kayak Gal Gadot itu ya. Nah, semacam itu. Yang Israel. Ada aroma-aroma Arab, Palestina, ya gitu. Tajidu sun atau pintar juga untuk membuat makanan. Lah makana hal fi baiti abiha min kasal it'am fawa sayyidu qaumihi. Nah, karena Sayyidatuna Sofiyah binti Hai ini hidup bersama ayahnya dulunya, sering memberi makanan ya, sering menjamu orang. Maka akhirnya dianggap sebagai pimpinan kaum karena dermawan kepada kaum itu. Taridus sayi'ah bil hasanah, tarudus sayi'ah bil hasanah. Jadi beliau menolak keburukan dengan kebaikan. Alimatan juga orang yang alim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yahrusu ala rohatiha wa saadiha. Rasul pun sangat mencintai ke apa istilahnya kesantaian ya. Jadi beliau tuh Sofiyah binti Hai itu orangnya santuy, elegan, tenang gitu ya. Bahagia, bawaannya enjoy gitu. Rasul tuh pun suka. Wafatuha tuwafiyat sallallahu alaihi wasallam bil Madinah Munawwaroh. Meninggal di Madinah Munawwaroh tahun 50 atau 52 Hijriah dufinat bil Baqi dan dimakamkan di Baqi. Ya, mungkin untuk pagi hari ini saya cukupkan dulu sekian ya. Kita lanjut besok insyaallah. Hanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.